Pernah nggak kamu sadar, hampir semua trader datang ke market dengan mimpi yang sama. Mereka ingin bebas, ingin cepat kaya, ingin hidup berubah. Tapi lucunya, semakin lama mereka trading, semakin hidup mereka justru dikendalikan market. Bangun tidur langsung lihat chart. Mau makan, lihat chart lagi. Mau tidur, masih mikirin chart. Dan perlahan, mereka nggak lagi trading untuk hidup. Mereka hidup untuk trading. Padahal awalnya semua terlihat begitu mudah. Kamu lihat orang profit besar dari kripto. Ada yang upload cuan jutaan cuman dari satu entry emas. Ada yang bilang hidupnya berubah gara-gara trading. Lalu tanpa sadar kamu mulai berpikir, kalau mereka bisa kenapa gue enggak? Dan dari situlah semuanya dimulai. Kamu deposit pertama kali. Mungkin nominal kecil. Mungkin juga semua tabungan yang kamu punya. Lalu kamu buka chart. Dan entah kenapa, detik itu rasanya seperti dunia baru terbuka. Candle hijau merah bergerak cepat. Angka profit naik turun. Adrenalin masuk ke kepala seperti obat. Trade pertama terasa seperti judi paling canggih yang pernah kamu mainkan. Dan jujur aja, di fase itu kebanyakan trader bahkan belum sadar kalau mereka sebenarnya bukan sedang trading. Mereka cuman sedang berjudi dengan tampilan yang terlihat pintar. Mereka buy karena candle naik, sell karena candle turun. Takut ketinggalan, takut salah entry, takut enggak cuan. Dan market mulai memainkan emosi mereka seperti boneka. Hari ini profit, besok hancur. Hari ini merasa jenius, besok merasa paling bodoh sedunia. Yang lebih bahaya, market kadang sengaja kasih kemenangan kecil di awal. Bukan untuk menolongmu, tapi supaya kamu ketagihan. Karena kemenangan kecil itu membuat seseorang percaya, kayaknya gue berbakat. Lalu ukuran lot mulai naik, resiko mulai membesar, loss mulai dikejar. Dan tanpa sadar, trading berubah menjadi pelarian emosional. Bukan lagi soal strategi, tapi soal balas dendam. Setelah loss, kamu bilang, sekali lagi aja, trade berikutnya pasti balik. Gue nggak mungkin kalah terus. Dan kalimat paling mahal dalam dunia trading adalah, bentar lagi balik. Karena banyak akun hancur, bukan saat trader salah, tapi saat mereka nggak mau menerima kalau mereka salah. Mereka hold posisi terlalu lama, tambah posisi di trade yang salah. Averaging tanpa batas. Mereka berharap market kasihan, padahal market nggak punya belas kasihan. Market cuman bergerak. Dan di titik itu, kebanyakan trader mulai masuk ke fase paling melelahkan. Mereka mulai berburu Holy Grail. Mereka percaya masalahnya bukan di gue. Mungkin strateginya yang kurang bagus. Lalu dimulailah perjalanan tanpa ujung. Download indikator baru, beli e-book, masuk grup premium, nonton mentor A, pindah mentor B, ganti strategi tiap minggu. Hari ini pakai RSI. Besok Smart Money Concept, lusa Fibonacci, minggu depan AI indikator. Chart mereka mulai terlihat seperti kokpit pesawat. Penuh garis, penuh warna, penuh sinyal. Tapi anehnya, semakin banyak indikator yang dipakai, semakin bingung mereka mengambil keputusan. Karena sebenarnya, orang yang belum bisa mengendalikan dirinya sendiri akan selalu mencari sesuatu untuk disalahkan. Dan trader seperti ini biasanya hidup dalam siklus yang sama. Ketemu strategi baru, profit sedikit. Merasa menemukan jawaban. Loss beberapa kali, panik. Ganti sistem lagi. Ulang terus. Sampai akhirnya mereka capek sendiri. Dan ada momen yang hampir selalu datang. Momen ketika seseorang duduk diam di depan chart. Lelah, kosong, bingung. Lalu untuk pertama kalinya mereka sadar. Mungkin selama ini masalah utamanya bukan market. Dan itu adalah titik paling penting dalam perjalanan seorang trader. Karena untuk pertama kalinya, ego mulai retak. Mereka mulai sadar, tidak ada indikator yang bisa menyelamatkan orang yang tidak disiplin. Tidak ada strategi yang bisa menyelamatkan orang yang emosinya tidak stabil. Dan tidak ada Holy Grail untuk orang yang masih serakah. Di fase ini, cara mereka melihat market mulai berubah. Mereka berhenti mencoba menebak masa depan. Mereka berhenti merasa harus benar di setiap trade.
Karena mereka akhirnya mengerti satu hal yang sangat pahit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar terus di market. Bahkan trader terbaik pun tetap loss. Perbedaannya cuma satu, mereka tahu cara kalah dengan benar, dan itu mengubah segalanya. Mereka mulai memahami bahwa trading bukan soal prediksi. Trading adalah permainan probabilitas. Sama seperti kasino. Kasino tidak peduli hasil satu permainan. Karena mereka tahu selama sistemnya benar, dalam jangka panjang, mereka akan menang. Dan trader yang mulai memahami ini perlahan berubah. Mereka mulai punya aturan, mulai punya batas resiko, mulai bisa bilang hari ini cukup. Mereka tidak lagi entry karena bosan, tidak lagi revenge trade karena emosi, tidak lagi all in karena yakin. Mereka mulai menghargai sesuatu yang dulu terasa membosankan, konsistensi. Dan anehnya, semakin dewasa seorang trader, semakin membosankan cara dia trading. Tidak ada flex profit besar, tidak ada entry barbar, tidak ada teriak to the moon, hanya rutinitas. Bangun, analisa, eksekusi, selesai. Karena trader profesional tahu, uang besar bukan datang dari satu trade besar, tapi dari kebiasaan kecil yang benar, yang diulang ribuan kali. Dan di titik tertentu, trading mulai terasa sunyi, bukan karena market berubah, tapi karena di dalam kepala mereka sudah tidak ada perang lagi. Tidak ada rasa harus cepat kaya, tidak ada rasa takut ketinggalan, tidak ada rasa ingin membuktikan diri. Mereka akhirnya mengerti, musuh terbesar dalam trading bukan market, tapi diri sendiri. Ketakutan, keserakahan, dan harapan. 3 hal yang diam-diam menghancurkan hampir semua trader. Dan ironisnya, kebanyakan orang masuk market untuk mencari kebebasan finansial. Tapi justru diperbudak emosinya sendiri. Sampai akhirnya mereka sadar tujuan akhir trading ternyata bukan uang. Uang cuman bonus. Yang benar-benar dicari semua orang sebenarnya adalah ketenangan. Kebebasan untuk hidup tanpa panik. Kebebasan untuk tidak dikuasai rasa takut. Kebebasan untuk tidak selalu merasa kurang. Dan mungkin itulah alasan kenapa perjalanan trading terasa sangat berat. Karena market bukan cuma tempat mencari uang. Market adalah tempat yang memaksa seseorang bertemu dirinya sendiri. Semua sisi burukmu akan keluar di sana. Keserakahanmu, ketakutanmu, egomu, ketidaksabaranmu, dan hanya orang yang mau menghadapi semua itu yang bisa bertahan cukup lama untuk berubah. Jadi kalau hari ini kamu masih sering loss, masih emosional, masih bingung, mungkin itu bukan tanda kamu gagal. Mungkin kamu cuma sedang berada di bagian perjalanan yang memang harus dilewati. Karena hampir semua trader hebat pernah jadi trader yang hancur dulu. Dan semakin lama kamu ada di market, kamu akan sadar, trading bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan siapa yang indikatornya paling rumit, bukan siapa yang prediksinya paling akurat, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri saat uang dan emosi bercampur jadi satu. Dan saat seseorang akhirnya berhasil sampai di titik itu, dia tidak lagi berkata, "Gue mau cepat kaya." Dia hanya duduk tenang, melihat chart, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya berkata, "Akhirnya gue ngerti."